Halo semuanya, balik lagi sama aku Arya. Kesempatan kali ini aku pengen nge-review mobil daily aku, Honda Jazz RS tahun 2015 yang udah aku modif juga. Gimana owning experience aku megang mobil ini dari awal banget baru 2015 sampai sekarang. Juga kesalahan-kesalahan aku ketika modif supaya kalian nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Gimana kelanjutannya? Kita sinematik dulu. Jadi ini dia mobilnya, Honda Jazz 2015 tipe RS, tipe tertinggi pada masanya. Ini tuh yang generasi kalau nggak salah yang di tengah-tengah. GK5 tuh kalau nggak salah ada yang lampunya belum biled projector gini, yang kayak gini. Ini kan udah aku modif double Pro G yang biasa yang masih pakai halogen gitu. Ada juga yang paling baru yang full chrome itulah, yang udah nggak ada giniannya lagi. Nah ini yang di tengah-tengah, aku udah modif di beberapa part. Kita akan mulai dari part yang paling kelihatan, yaitu body wrapnya. Ini fanci yang warnanya red wine, merah anggur gitu lah ya. Cuman memang karena ini bannya agak keluar, velgnya agak keluar, jadi dia agak nyiprat dan ngerusak si stikernya di bagian bawah. Cuman it's okay, namanya juga mobil harian. Udah aku delete chrome juga di bagian depan ini, harusnya ada chrome-nya di sini. Aku delete pakai smoke. Ini spionnya harusnya mengikuti warna aslinya, yaitu merah, dan harusnya kan diganti pakai yang gini juga, tapi aku maunya hitam. Di bagian belakang stop lampnya ini aku smoke juga satu lapis yang 40% kalau nggak salah, jadi ini masih terang banget. Dan ini udah di light chrome juga pakai yang smoke. Lampu udah aku ganti, lampu mundur sama lampu sen yang T10 yang biasa. Lampu sennya ini pakai AES yang super bright dan udah kipas, jadi nggak bakalan hyper flash. Kaca film juga ini udah diganti, ini pakai 3M Black Beauty, jadi 60-80. Kalau kalian nyadar nih mobil juga udah agak ambles. Ini aku ganti karena pakai EBAH. Aku pernah nyobain custom yang murah yang harganya nggak nyampe 1 juta, tapi aku sangat tidak rekomen. Mobil tuh rasanya kayak naik kuda, kayak naik andong, lompat-lompat. Ini EBAH enak dan memang lebih pricey, cuman kalau saran aku jangan pakai per custom, jangan pakai per potong, pakainya yang pasti-pasti aja, EBAH, Time gitu-gitu bagus. Dan velg ini juga aku udah ganti. Ini velgnya pakai SSW. Ini yang S222 kalau nggak salah namanya. Untuk bannya ini aku pakai GT Radial Campiro yang GTX apa ya? Ini GTX. Tadinya aku pengen SX2, cuman kata teman-temanku itu kalau di hujan agak licin, dan karena ini mobil harian bukan mobil balap, jadinya kayaknya yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, jadinya pakai yang GTX supaya mau itu hujan mau itu kering masih enak. Ini aku juga udah ganti. Yang aslinya proyektornya cuma yang ini, biletnya cuma yang ini. Aku jadiin dua, jadi ini harusnya buat high beam, tapi aku pasangin bilet. Ini AES-tir dua-duanya, yang kanannya juga AES-tir ya, masa beda. Sen juga udah pakai super bright, dan juga fog lampnya udah aku ganti. Pakai punyanya AES yang FX yang double laser, jadi lasernya ada 2, ini 3 warna, putih, kuning, warm white. Terus apalagi yang udah aku modif? Sebenarnya kalau dari luar sih itu aja. Oh ya, paling di bagian mesin, jadi mesin standar, cuman downpipe front pipe doang dari depan ke tengah, sisanya itu standar, jadi suaranya masih persis kayak mobil standar. Udah sih itu doang, palingan kita masuk ke dalam. Di bagian dalam dari mobil ini aku udah pasangin apa sih ini namanya, sarung buat di setir. Sebenarnya modifan bapak-bapak, cuman aku pasang di mobilku ini karena udah tua juga mungkin ya, jadinya udah agak licin, nggak terlalu ngegrip, jadinya aku pasangin ini biar lebih enak genggamnya. Head unit yang udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, ini pakai Avante. Aku bukan tipikal orang yang terlalu ngerti audio dan terlalu nikmatin audio mobil tuh harus bisa ini itu segala macam. Begini aja udah cukup. Yang penting aku bisa konekin HP aku, mau yang iPhone ini atau yang Android juga bisa connect dua-duanya. Di head unit ini itu dapat free-nya itu Twitter yang kayak gitu. Ternyata bukan Twitter yang bagus juga, yang biasa-biasanya mungkin 200 ribuan harganya, tapi udah nyaman banget. Kasar masih standar, palingan oh ya, aku dikasih subwoofer yang mereknya JBL sama temenku. Dia udah nggak pakai, jadi ya udah aku pasangin aja di mobilku. Tinggal nambah apa sih ini namanya yang belakangnya ini. Aku juga nggak terlalu ngerti soal audio gitu. Yang penting denger lagu aja udah bersyukur sih gitu, daripada gabut ya kan di mobil. Udah sih itu doang, begini-begini aja. Yang penting dipakai harian enak, terus juga nongki juga
mantap ya kan, looknya juga bagus. Kalau misal mau ngeran juga ya tarikannya masih ada lah. Untuk owning experience-nya sebenarnya problem yang pernah aku alamin tuh cuman kayak kaki. Jadi kayak kakinya tuh sempat keras banget gara-gara shocknya udah mati. Jadi kalau ketemu jalanan jelek tuh dia bunyi jedak gitu kayak mentok. Setelah diganti shock breakernya pakai yang original Honda baru, itu udah lebih enak. Paling lampu lah ya, lampu tuh kurang terang kalau yang standar, makanya aku ganti pakai ini. Dan juga karena emang aku jualan lampu sih, jadi ya aku pasangin si Double Pro G plus fog lamp ini. Apa ya, udah sih, ini doang kan yang? Ya. Oke, kurang lebihnya sekian review si Jazz GK5 RS tahun 2015 ini. Aku memang sukanya modif tuh yang simpel-simpel aja kayak gini. Dan juga aku mikir kayaknya kalau mobil ini aku pakai buat harian dan modifnya itu misal knalpotnya terlalu berisik atau terlalu ceper gitu, jadi suspensinya juga nggak enak, kayaknya kurang wise lah buat aku, dan di orang lain juga nggak enak, mengganggu kenyamanan publik gitu. Jadinya ya begini-begini aja, yang penting udah enak dilihat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan kita ketemu lagi di video berikutnya.